langsung saja saya akan menjawab ya terkait pertanyaan moderator. Saya akan menyampaikan sejarah ya perkembangan tasawuf di Nusantara mulai dari abad 14 sampai abad 21 supaya kita tahu peta perjalanan tasawuf di Nusantara itu seperti apa. Sebagaimana yang saya tulis dalam materi saya, bahwa sejak abad 14 itu para ulama sufi sudah mulai menyebarkan Islam di Nusantara. Mulai dari Aceh ada Syekh Malik, kemudian di Jawa ada Wali Sembilan, kemudian di abad 16, 17, 18, 19 ini semakin menguat tentang perkembangan tarekat dan tasawuf di seluruh wilayah Nusantara, yaitu dengan lahirnya tokoh-tokoh tasawuf Nusantara ya, mulai dari Syekh Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Samsuddin As-Sumatrani yang beliau ya, ikut syahid ya, perang melawan Portugis di Malaka. Kemudian setelah itu muncul generasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini tasawuf mulai menyebar ke seluruh wilayah Nusantara melalui jaringan murid-muridnya. Seperti di Aceh ada Syekh Dawud Baba, itu murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian di Padang ada Syekh Burhanuddin Ulakan, itu menyebarkan tasawuf martabat 7 di sana. Dan di Jawa itu ada Syekh Muhyi Pamijahan yang menyebarkan ke kalangan istana, yaitu di Keraton Solo, Ngayogyakarta, terus sampai Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Jadi hampir Pulau Jawa itu mengenal tasawuf martabat 7 melalui jaringan Syekh Muhyi Pamijahan. Kemudian di Kalimantan ada Syekh Nafis Al-Banjari, juga menyebarkan ajaran martabat 7. Kemudian di Sulawesi ada Syekh Yusuf Al-Makassari, juga mengajarkan martabat 7. Kemudian di Buton itu ada Syekh Muhammad Syarif yang mengajarkan martabat 7 hingga menjadi undang-undang kesultanan. Kemudian di Patani ada Syekh Daud Al-Fatani, itu juga mengajarkan martabat 7. Sampai di Mindanao ada Syekh Jamaluddin, juga mengajarkan martabat 7. Nah, salah satu murid Syekh Abdul Rauf yang mengembangkan ajaran martabat 7 di Malaysia adalah Syekh Abdul Malik di Terengganu. Jadi sejak abad 17, 18, 19 ini hampir seluruh ulama Nusantara ini paham tentang ilmu hakikat dengan rujukan kitab At-Tufah Al-Mursalah yang menjadi rujukan martabat 7. Kenapa akhirnya di abad 20 martabat 7 ini menjadi tenggelam? Karena ini ada taktik divide et impera, yaitu taktik pecah belah dari kolonialisme Belanda. Karena Belanda melakukan penyerangan terhadap wilayah Nusantara hampir 3 abad, gagal menguasai Nusantara karena ada tokoh-tokoh para sufi mulai dari Aceh, ya, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Kemudian di akhir abad 19 masuk 20 ya, Seno Urgonya ini disuruh belajar bahasa Arab dengan ganti nama Abdul Ghaffar ke Mekah. Setelah pulang Seno Urgonya baru paham ternyata yang menjadikan penyebabnya susahnya Belanda menguasai Nusantara
adalah ajaran ilmu hakikat.